Para Wiburbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cok. Nah, karena kemarin banyak banget nih yang pada request soal pembahasan siapa aja sih gitu kan betina yang suka sama mau yang nyambi jadi pegawai MCD gitu ya. Jadi iya udahlah ya kita bahas aja gitu. Betina yang suka sama Mao Sadao, MC dari seri Hataraku Mau Sama. Dan buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kocok. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco yang siapa tahu aja lo ada cerita-cerita menarik yang bisa lo share ke gue dan bisa gue masukin ke segmen cerita wibu. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuknya, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama ya udah jelas lah siapa lagi gitu kan, kalau bukan Yusa Emilia atau yang lebih akrab dipanggil Emi. Sewaktu di isekai mereka adalah musuh bebuyutan. Emi itu sangat-sangat membenci Mao karena ya desanya itu kan dihancurin sama pasukan Raja Iblis dan bapaknya yang dikabarkan udah mati sama Iblis, atau ya lebih tepatnya sih sama pasukannya Lucifer. Dan buat balas dendam, Emi jadi seorang pahlawan yang awalnya dia itu terlalu diremehin sama Mao. Tapi ya setelah jenderalnya itu pada kalah, Mao sadar kalau Emi adalah ancaman terbesar. Dan sewaktu di bumi awalnya ya mereka itu nggak saling kenal satu sama lain. Tapi Emi sadar kalau Mao adalah musuhnya ketika ada di dunia sebelumnya. Pas dia ngelihat Mao pengen make suatu sihir pas lagi kerja di MCD. Sedangkan Mao dia sadar kalau Emi adalah sang hero karena ya Emi sendiri gitu yang memperkenalkan dirinya sebagai hero, yang akhirnya terjadi gitu kan percobaan pembunuhan dari Emi yang pengen nusuk Mao pakai pisau. Dan ya mereka berdua malah berakhir ditangkap polisi dan polisi menduga gitu kalau Mao sama Emi lagi pacaran dan lagi berantem aja gitu. Tapi ya polisinya bego atau apa sih? Mana ada gitu ya orang pacaran terus berantem pakai pisau segala. Itu mah udah jelas anjing percobaan pembunuhan. Dan ya setelah itu hubungan mereka jadi mulai berkembang, terutama ketika mereka harus mengasuh Alas Ramus yang jadi anak angkat mereka. Nanti Emi juga bakal ditunjuk sama Mao buat jadi salah satu dari jenderal Raja Iblis sewaktu mereka mau menyerang Ente Isla, yang udah kacau banget lah semenjak kepergiannya Mao dan Emi dari dunia Ente Isla. BTW Ente Isla itu adalah nama isekai tempat Mao dan Emi berasal ya. Hubungan Mao dan Emi juga semakin berkembang gitu ya ketika Emi diculik, yang akhirnya ya dia diselamatin sama Mao, dan semenjak itu perilaku Emi ke Mao ya berubah secara total. Hubungan Mao dan Emi jadi lebih dalam lagi sewaktu Emi mengalami ya sedikit gangguan mental lah, tapi ya bukan gila juga, lebih ke arah depresi gitulah. Nah, nanti di situ Mao bakal perhatian banget ke Emi yang ngebuat semua orang sadar kalau mereka berdua itu saling suka, tapi yang nggak ada yang berani buat bilang suka satu sama lain. Dan buat kelanjutan hubungan mereka, ntar lah bakal gue kasih tahu di next video gitu kan, gimana kelanjutan hubungan mereka. Buat yang udah baca LN-nya sih pasti tau lah kelanjutan hubungannya Emi sama Mao, yang ya ujungnya bakal kayak gimana. Tapi buat yang belum, nanti bakal gue kasih tahu. Ya nunggu season 2-nya tamat dulu aja lah, baru nanti bakal gue bikin pembahasannya. Cewek kedua yang suka sama Mao ya jelas gitu kan, siapa lagi kalau bukan Sasaki Chiyo, lolipai yang jadi teman kerjanya Mao di MCD. Chiyo adalah bawahan sekaligus juniornya Mao di MCD, dan dia itu sangat terbantu banget gitu ya dengan Mao yang selalu ngajarin dia segala hal tentang pekerjaannya. Kedekatan Mao dan Chiyo juga jadi suatu kejutan banget buat Emi karena ya Mao deket banget gitu sama Chiyo. Sampai-sampai Mao memanggil Chiyo dengan sebutan Cichan. Dan ya Emi mikir kalau Chiyo itu kena semacam sihir atau ya mungkin lagi dimanfaatin aja gitu sama Mao. Cuma ya setelah insiden dengan Lucifer, Chiyo jadi dapat pengetahuan tentang isekai tempat Mao berasal dan mengetahui identitas asli Mao yang merupakan Raja Iblis. Dan ya dia juga mengetahui identitas Emi yang merupakan seorang hero dan yang lainnya. Dan terbukti kalau Chiyo itu suka banget ke Mao, mungkin ya sampai ke tingkat posesif gitu ya. Karena ya Chiyo itu gampang banget cemburuan ke cewek lain yang dekat sama Mao.
Tapi pernah Chiyo ditanya tentang perasaannya ke Mao dan Chiyo bilang ya dia bakal bohong kalau dia ngomong dia nggak keberatan bergaul sama Raja Iblis. Tapi karena dia udah sangat-sangat menyukai Mao ya dia nggak peduli lagi gitu mau Mao itu Raja Iblis kayak atau apapun kayak dia nggak peduli lagi. Dan tersirat juga kalau Mao itu sebenarnya nggak pengen Chiyo berhubungan lebih dekat dengannya. Karena ya Mao itu nggak pengen kalau Chiyo jadi ikut terlibat sama urusannya yang mengancam nyawa. Ya walaupun itu nggak pernah terwujud juga karena ya nanti Chiyo itu bakal ditunjuk sama Mao buat jadi salah satu dari jenderal Raja Iblisnya bersama dengan Emi. Dan gimana lanjutan hubungan Mao sama Chiyo bakal gue jelasin di next video pas anime season 2 nya tamat ya cuy. Jadi ya lu tebak-tebak aja lah gimana kelanjutan hubungan Mao dan Chiyo. Cewek ketiga yang suka sama Mao adalah Kamazuki Suzuno. Suzuno awalnya ditugaskan untuk memata-matai dan membunuh Mao di bawah perintah gereja. Tapi setelah dia menghabiskan banyak waktu dengan Mao dan diselamatin sama Mao, dia sadar kalau Mao bukanlah orang yang jahat. Dan Suzuno malah jadi curiga ke gereja yang bisa-bisanya menargetkan Mao. Dan Suzuno juga mempertanyakan alasan dari tindakan Mao di masa lalu yang menginvasi dunia manusia. Dan ketika Suzuno membantu Mao menyelamatkan Emi, akhirnya Suzuno dikasih tahu sama Mao alasan kenapa dulu Mao menginvasi dunia manusia. Yang dimana ya alasannya itu hanya untuk menakuti manusia bukan untuk membunuh manusia. Alasan Mao melakukan itu agar manusia menyimpan emosi negatif biar iblis bisa tetap hidup. Karena ya sumber makanan iblis adalah emosi negatif. Jadi ya iblis itu nggak butuh makan, yang dia butuhkan adalah emosi negatif dari manusia ataupun dari sesama iblis. Mao juga bilang ke Suzuno kalau dia itu iri banget sama manusia karena ya manusia dengan gampang dapat makanan. Sedangkan iblis yang kayak gue bilang tadi dia membutuhkan emosi negatif biar bisa makan. Dan karena ucapannya Mao, Suzuno sadar kalau Mao terpaksa menginvasi dunia manusia biar iblis nggak punah. Karena ya saat itu kondisi dunia iblis itu udah adem, tentram, damai gitu ya. Itu dikarenakan Mao yang dimana ya iblis jadi tidak menyimpan emosi negatif. Yang akhirnya Mao memanfaatkan manusia agar manusia menyimpan emosi negatif yang nanti bakal dipakai agar iblis itu bisa tetap hidup. Setelah Mao bercerita panjang lebar, Suzuno memaafkan segala tindakannya Mao. Bahkan ya dia sampai ngasih senyuman ke Mao yang Mao gambarkan sebagai pemandangan paling lembut dan paling cantik yang pernah dia lihat. Dan waktu Mao bilang itu, hampir aja Suzuno bilang ke Mao kalau dia suka sama Mao. Tapi ya Suzuno nggak jadi bilang karena ya dia ingat gitu kalau Chiyo dan Emi suka sama Mao. Makanya ya dia pendem aja gitu perasaan sukanya ke Mao. Dan selama Mao menyerang ente Isla yang lagi kacau banget gitu ya, Suzuno juga ditunjuk sebagai salah satu jenderal Raja Iblis bersama dengan Emi dan Chiyo. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau ya bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulislah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Fahrur. Ngopi dulu bang. Iya ngopi dulu, thank you banget ya cuy atas traktiran kopi hitamnya. Kedua ada dari Pemuja Milin. Bang, even Leon tahu Marie itu adiknya, kira-kira masih lamakah di manganya? Bisa gue bilang ya cukup lama lah, mungkin sekitaran 6-10 chapter ya, sekitaran segitulah. Nanti baru ketahuan kalau Marie itu adalah adiknya Leon. Ketiga dari Datang Menyakiti Lalu Pergi. Ya anjay, sad boy. Lanjut bang, ditunggu konten Isekai no Shiroi, ceritanya asli seru banget. Ya ditunggu aja, yang kemungkinan ya antara Sabtu atau Minggu gitu ya, nanti bakal gua upload buat volume keduanya. Keempat ada dari Friendzone Pepet Terus, anjay. Rekom anime, manga, manhwa yang seru bisa buat samping kerja. Kalau bisa buat listnya, gampang lupa soalnya. Gue mau tanya dulu nih, genre kesukaan lu tuh apa gitu loh. Maksud gue ya apa, tema apa yang lu suka, tipe cerita kayak apa yang lu suka. Karena ya tipe cerita lu sama gue belum tentu sama cuk. Apa yang lu suka biar ya nggak salah juga gue ngasih listnya. Kelima ada dari Bel. GG bang ceritanya. Iya thank you banget ya cuk ya atas ceritanya, dan ditunggu aja nanti volume keduanya. Keenam ada dari Hupala. Bang lanjut part 2 yang original story. Ya ditunggu aja, nanti antara hari Sabtu atau hari Minggu bakal gue upload yang part 2. Ketujuh ada dari Devara Al Hakim. Tes, bang aneh nulis di web novel judulnya Orange and Lemon, mau minta pendapat itu ceritanya kurang gimana?
Mungkin nanti ya bakal gue baca dulu, karena ya jujur aja nih list yang pengen gue baca dan list jadwal gue udah agak keisi. Jadi ya nanti bakal gue bakal gue baca ketika gue ada waktu luang ya cuy, dan nanti bakal gue share ke lu. Ya lu tulis aja lah IG lu apa atau email lu apa, nanti bakal gue kirim pendapat gue tentang cerita lu itu gimana. Kedelapan ada dari Yuri Island. Lanjut buat novel Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninarunya bang. Seru ceritanya, penasaran gue siapa yang nyiksa Iris dan gue ingin lihat nasib mereka yang buat sang MC kita marah besar. Oke, ditunggu aja nanti di volume 2 itu bakal ketebak semuanya. Kesembilan ada dari Hero. Semangat bang bikin konten-konten dan novel-novel yang lu bikin. Gue tunggu chapter-chapter selanjutnya. Iya, ditunggu aja, nanti antara hari Sabtu atau hari Minggu gue bakal upload yang volume 2-nya kalau tidak ada halangan. Dan terakhir ada dari Hero lagi. Nih bang, biar nggak ngantuk. Oke, thank you banget nih Cuki atas traktiran kopi hitamnya. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang jelas ya, di situ ada link buat traktir gue kopi hitam dan nggak bakal bikin dompet lo kempes kecup. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.